الصلاة كنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي لعل رحمة ربهن يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بداية الفتوح المنه ورسوله وتوبة النسوه والصلاة الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام Ibnu Hajar Al-Asqalani wa summa Syekhina Al-Habib Alwi bin Al-Maliki Al-Hasani wa summa ila Syekhina Ki Haji Muhajirin Al-Bakasi wa usulihim wa furib khususan ila Sayyidil Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi wa summa ila Habib Muhammad bin Ali Al-Habsi wa summa ila Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsi wa summa ila Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsi wa usulihim wa furuhim. Inna Allah yataghashahum birahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari yang berbahagia ini. Sama-sama kita bisa berkumpul dalam rangka kita mengisi waktu yang mulia, waktu ma bainal isya'ain. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini, malam hari ini diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram, Al-Muhtaram Ustaz Haji Nurdin, begitu juga Ustaz Mahdi, dan tak lupa ya guru kita Al-Habib Ali Redha bin Husain Segaf yang ada di belakang, mungkin bisa mendengar suara saya, ya bisa maju ke depan sini. Habib temenin saya di sini ya. Fadhlu ya Habib. Kita doakan beliau sehat afiat panjang umur, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan langkah kakinya dalam istiqamah di jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah, para orang tua, para hadirin, para remaja yang saya hormati, kita melanjutkan pelajaran kita dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan an Jubair bin Mut'im, diriwayatkan dari sahabat yang bernama Jubair ibn Mut'im ya. Ini Jubair bin Mut'im dikatakan oleh Sayyid Alwi Al-Maliki kana haliman waquran arifan bin nasab. Beliau adalah seorang yang sangat halim, sangat santun ya. Kalimat halim dalam bahasa Arab itu mirip-mirip dengan sabar ya. Kalau orang sabar itu biasanya indal musibah indas syada'id yasbir, tapi kalau halim enggak ya. Makanya dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum.
Ilmu didapat dengan cara ta'allum, ngaji begini. Ya. Wal hilmu, sedangkan kesantunan, sedangkan kesabaran didapat dengan latihan. Itu ya. Nah, jadi kalau kita pengen jadi orang yang halim, itu. Ya, jadi orang yang sabar dilatih sama Allah Subhanahu wa taala. Waguran, orangnya sangat tenang, sangat tawadu, sangat merendah. Arifan bin nasab, sangat tahu tentang masalah nasab. Ini yang sekarang udah hilang. Ya. Yang paling tahu ilmu nasab ya orang Arab. Karena orang Arab namanya pendek-pendek, gampang dihafal nih. Ya, kita kadang-kadang nama cucu kita lupa. Ya. Nama anak kita lupa, namanya tiga suku kata. Ada yang 4. Ya. Ada nama itu yang paling panjang, namanya Taufik. Itu nama pendeknya. Nama panjangnya billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang namanya. Nah ini orang Arab tahu nasab. Makanya sampai Al-Habib Salim bin Ahmad Jindan itu Masya Allah aliman bin nasab. Ya, jangankan nasab orang kita, nasab orang nasab Raja Belanda kalau nggak salah tuh, ditahu nasabnya, subhanallah. Dan beliau diberikan ame Nabi 100 ekor onta. Allahu Akbar. Ya. Nabi ngasih 100 ekor onta kepada nih orang. Antum bisa bayangkan kalau sapi aja sekarang 20 juta, onta berapa? Antum bisa 30, 40 bahkan sampai 50 juta. Kalilah 50 juta, 50 kali 100 berapa duit itu? Itu Nabi sedekahnya nggak nanggung-nanggung, makanya luar biasa. Nabi dibilang orang miskin tapi sedekahnya 100 onta. Dibilang orang kaya tapi dalam setahun makan cuman korma sama air putih. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau bahasa kata pelajaran dari Nabi, mau sedekah nggak usah nungguin kaya. Mau sedekah nggak usah nungguin kaya. Dan mau jadi orang dermawan nggak usah kaya. Orang susah juga bisa dermawan. Ya. Orang yang makannya tiap hari korma sama air putih itu sedekahnya 100 ekor onta, subhanallah. Shallallahu ala Muhammad. Ya, banyak banget ya teladan yang bisa kita ambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang beliau sampaikan qala Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Abdi Manaf, ini kata Rasulullah, wahai anak keturunan Abdi Manaf. Ya. La tamna'u ahadan, jangan kalian cegah seorang pun tawafa bihadzal bait, yang tawaf di rumah ini, yaitu Masjidil Haram. Wasalla, dan jangan kalian cegah orang siapapun untuk sholat fi ayyata sa'atin sya'a, kapan waktu pun mereka pengen sholat, min lailin aw naharin, dari waktu malam dan siang. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Wasahhahul Tirmidzi, dan disahihkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Ya. Jadi yang bisa diambil petik dari hadis ini yang pertama, Nabi panggil ya Abdi Manaf, wahai Abdi Manaf, jangan kalian larang orang untuk tawaf dan sholat di Masjidil Haram kapanpun mereka mau. Kenapa yang dipanggil ya Bani Abdi Manaf? Karena yang mengurus urusan Ka'bah itu adalah keturunan Bani Abdi Manaf. Lalu yang kedua, perintah larangan Nabi, jangan pernah cegah orang pengen sholat di Masjidil Haram. Ya. Siapapun itu, ahadan, mau siang, mau malam, kapanpun jangan cegah. Ya. Nah, ini kata ulama mazhab Syafi'i. Dalil kalau di Masjidil Haram kapan aja boleh sholat. Ya. Kapan aja. Mau ba'da asar kek, mau ba'da subuh kek, kapan aja mumpung di Masjidil Haram. Tuh. Ya, jadi mazhab Syafi'i ini agak sedikit lebih luas. Ya. Tapi waqala jumhur, berkata jumhur apa? Enggak, tetap yang namanya sholat di waktu yang dilarang tetap kagak boleh itu ya. Jadi ada khilaf di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab jumhur. Tapi tetap kita akan mengikuti mazhab Syafi'i. Ya boleh kapan aja sholat. Jadi istilah kata kita pada sholat asar kita sholat sunnah, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Mau sunnah hajat kek, mau sunnah taubat kek, apapun itu, selama di Masjidil Haram maka kullu ma yuhram halal. Ya, yang diharamkan halal, di situ sholat sunnah. Itu ya.
Nah, inilah kemuliaannya. Kenapa? Karena orang yang sholat di Masjidil Haram dalam hadis Nabi itu bandingannya dengan di luar Masjidil Haram 100.000 kali sholat. Allah ya. Kita sholat di Kuitang sama sholat di Masjidil Haram 100.000 bandingannya. Banyak gak? Sampai-sampai ada orang pulang umroh kagak sholat lagi. Ditanya kenapa kok nggak sholat lagi? Lah kan udah 100.000. Udah cukup setahun tuh Ustaz tuh. Na'udzubillah. Ini hadis disampaikan kapan? Dulu di zaman Rasulullah. Ada gak orang model begitu? Gak ada. Kenapa gak ada? Orang dulu akalnya normal, hatinya sehat. Mereka tahu bahwasanya amal itu gak bikin mereka masuk surga. Walaupun sholat di Masjidil Haram tapi hati dengki, hati iri, takabur, sombong, ujub, masuk neraka dulu. Mereka tahu. Maka yang mereka takutkan apa? Ketika Nabi sedang duduk bersama ya sahabat-sahabatnya datang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa Nabi yaqulu annahu min ahlil jannah. Nabi katakan, ya Abu Bakar, annaka min ahlil jannah. Engkau termasuk ahli surga. Duduk di sebelah Rasulullah. Datang Sayyidina Umar. Ya Umar, annaka min ahlil jannah. Duduk di sebelah Rasulullah. Kemudian datang Sayyidina Utsman. Ya Utsman, annaka min ahlil jannah. Duduk di seberang Nabi. Enggak sama dengan Abu Bakar dan Umar. Begitupun Sayyidina Ali. Ya. Mereka sudah dikabarkan masuk surga, tapi tiap malam nangis dalam sholatnya. Dikabarkan masuk surga, tapi tiap malam tetap rajin tahajudnya. Sampai dikatakan Sayyidina Umar itu saking banyak nangisnya sampai bebekas tuh air mata di pipinya. Subhanallah. Itu orang yang sudah dikasih kabar surga. Lah kita seandainya kita ya, dikabarin nih sama kita nih sama guru kita, tenang ente masuk surga. Ya, belum tentu ngaji lagi kayaknya. Zaman udah berubah. Ya. Makanya kembali lagi, kalau kita punya hati yang benar, hati yang lempeng, tetap istiqomah. Kenapa? Karena para anbiya, para aulia, mereka sholat bukan karena takut neraka, bukan. Tapi sudah Allah masukkan rasa cinta, rasa rindu dengan sholat dan ibadah. Sampai-sampai Nabiullah Musa ketika Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW sholat di dalam kubur. Nabi Musa padahal udah meninggal. Ya. Kenapa masih sholat? Karena begitu nikmatnya sholat. Ya. Nabi kita Muhammad SAW katakan, hubbiba ilayya min dunyakum as-salas. Allah jadikan dari dunia kalian aku cinta 3 perkara. Kata Nabi, yang pertama ya an-nisa, perempuan. Yang kedua atib, wangi-wangian. Nabi suka wangi-wangian. Yang ketiga apa? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Tapi yang Allah jadikan ketenanganku, kesenanganku itu terdapat pada sholat tuh Rasulullah. Maka nggak ada ceritanya orang jadi aulia kecuali dengan wasilah sholat. Nggak ada orang dapat karamah kecuali wasilah sholat. Ada orang zikiran doang tapi nggak sholat, kurang berkahnya. Ya, jadi dari kisah-kisah ulama, kisah aulia yang saya pernah baca dalam Tobaqat Sugro, dalam kitab-kitab lain seperti kitab Jami' Karamatil Aulia, itu yang punya karamah adalah orang yang yuqimunas shalah. Orang yang yuqimunas shalah. Ya. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Jadi bukan zikir doang. Justru yang zikir doang enggak pakai salat, banyakan ya. Banyakan kurangnya. Ya. Makanya salat ame dzikir itu harus digabungi. Nah, kembali lagi ke konteks kita. Nah, jadi orang-orang yang yuhibbunallaha katsira, daiman yuhibbus shalah. Mereka selalu pengen salat. Fi kulli makan, pengen salat di setiap tempat. Nah, beruntungnya orang-orang yang di depan Ka'bah itu mereka bisa salat kapan aja, ya. Ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalnya habis asar, ya Allah, pengen salat, ya gitu ya. Kan nikmatnya Masya Allah. Orang kalau zikir, ada gak zikiran sambil sujud? Ada gak? Nggak ada ya. Kalau guru-guru nyuruh kita zikir apa? Duduk kan? Baca salawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina, sampai selesai. Itu sujud apa duduk? Duduk.
Tapi hanya sholatlah yang zikirnya sambil sujud. Ya. Bahkan ada nikmat sendiri kalau kita sholat dalam keadaan apa? Dalam keadaan sujud kita bisa nangis-nangis. Kita minta ampun sama Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih as-sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika apa? Sujud. Ya. Sampai-sampai ada ulama menamakan orang yang terus-terusan sholat dengan nama sholatud daim. Ya, ini mungkin buat sebagian orang ada yang salah kaprah. Ya. Sholat daim itu adalah sholatnya aulia, sholatnya para aulia. Apa sholat daim? Habis sholat lagi. Cuman kadang ada orang yang salah kaprah, salah paham. Ada orang nggak sholat, nggak sholat johor, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, tapi dibilang sholat. Ini kesalahan. Karena yang benar gini, para aulia itu kalau sholat zuhur misalnya jamaatan, berjamaah atau nggak berjamaah, yang jelas mereka sholat zuhur, selesai mereka sholat zuhur, mereka jaga hatinya kepada Allah sebagaimana mereka jaga ketika sholat. Jadi setelah selesai sholat mereka masih sholat, dihitungnya kenapa? Karena mereka masih menjaga adab mereka seperti mereka sedang sholat. Jadi dari habis zuhur sampai asar itu dijaga hatinya. Dari asar sampai maghrib dijaga hatinya. Dari maghrib sampai isya dijaga hatinya. Namanya sholat daim. Itu. Ya. Nah itulah makna sholat daim. Nah. Lalu yang ketiga, ya. Di antara kemuliaan Masjidil Haram ya, adalah itu tempat merupakan tempat yang terbaik ala wajhil ard, di atas muka bumi, bittifaqil ulama. Tapi ada satu tempat, ya, ada satu tempat. Ternyata ini tempatnya nggak kalah mulia. Apa kira-kira tempatnya? Selain Ka'bah, maqamun Nabi SAW. Kata ulama bahwasanya maqamun Nabi SAW, kuburnya Nabi Muhammad SAW adalah asyraf buqatin fil ard, tempat yang paling mulia di bumi. Ya. Makanya kalau kita ziarah ke ziarah ke Baitullah Haram tidak sempurna kalau kita nggak ziarah ke maqam Rasulullah SAW tuh ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan rezeki untuk berziarah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh ya. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malaybari ya. Ini Imam Zainuddin Al-Malaybari ini adalah orang India, Malaybar. Kalau di kita melebar ya. Malaybar ya. Jadi ulama dulu Masya Allah. Beliau adalah pengarang kitab Fathul Mu'in ya. Kalau kita ngaji kitab fikih ada kitab namanya Fathul Mu'in, namanya Imam Zainuddin Al-Malaybari, itu karangan beliau. Nama kitab lainnya Irsyadul Ibad. Ini kitabnya orang kita nih, orang Betawi pakai ini ya. Orang Betawi malu kalau nggak tahu kitab ini nih, Fathul Mu'in sama apa ya? Irsyadul Ibad. Dalam satu kitab, dalam kitab tersebut dikisahkan ada seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak, seorang muhaditsin ya, pernah kisahkan dulu tentang Abdullah bin Mubarak. Beliau lagi tidur nih di Masjidil Haram ya. Lagi tidur ba'da tawaf, beliau tidur di Masjidil Haram. Fara'a fi manamihi Rasulullah. Di dalam tidurnya ia ngimpi ketemu Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kalau ulama enak banget ya. Saban tidur ketemu Nabi gitu ya. Kita kayaknya dari sholawatan ribuan kok nggak ketemu Nabi juga gitu ya. Udah ngaji lame-lame belum pernah ngimpi ketemu Rasulullah. Tiap minggu maulid di Kuitang belum jumpa dengan Rasulullah. Apa salah kita? Wallahu a'lam. Ya. Tapi konon katanya orang yang remehin guru nggak bakal ketemu Rasulullah. Orang yang nggak punya guru, durhaka dengan guru, na'udzubillah, nggak bakal ngimpi ketemu Rasulullah. Cobalah kita ntar pulang bawain parcel ke rumah guru kita gitu ya. Kali-kali kita punya salah sama guru kita, lebaran belum ke rumah. Iya.
Orang Betawi kan habis lebaran wajib ke rumah guru. Wajib. Dalilnya apa? Ya wajib dah pokoknya. Bukan wajib secara syariat, bukan. Ya, ini kudu. Ya. Akhirnya Al-Imam Abdullah bin Mubarak ketika tidur ngimpi Rasulullah dan Rasul kirimkan salam. Buat siapa? Buat seseorang yang bernama Muwaffaq. Ini Muwaffaq kirim salam buat dia. Tinggalnya di sini dikasih tahu Rasulullah. Gitu. Lalu kemudian Afwan. Abdullah bin Mubarak dia ngimpi berjumpa dua malaikat. Dua malaikat. Malaikat yang satu nanya sama yang satu, berapa orang yang pergi haji di tahun ini? Kata yang satu, sekian ratus ribu orang. Berapa yang diterima? Nggak ada. Satu pun nggak ada. Illa wahid, kecuali satu orang ini diterima, tapi dia nggak pergi haji. Tapi gara-gara ini orang satu, yang lain diterima sama Allah. Subhanallah. Siapa namanya? Namanya Muwaffaq. Itu Muwaffaq. Dicarilah Muwaffaq, tinggalnya di sini gini. Gitu. Dia pengen tahu kok bisa ini ada satu orang nggak berangkat haji, tapi gara-gara dia semua pahala yang haji diterima sama Allah. Dicari sama Abdullah bin Mubarak. Sampai ketepatan di rumahnya, diketok pintunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente Muwaffaq ya? Iya betul. Ada apa ya? Jadi ane disuruh ngasih salam buat ente dari Rasulullah SAW. Ane penasaran nama ente ya pernah ngamalin apa gitu. Lantas ada cerita. Suatu hari saya sedang saya nabung setiap hari dari hasil saya ngejahit sepatu, saya tabungin, saya pengen berangkat pergi haji. Sampai di tahun saya pengen pergi haji, istri saya lagi hamil kebetulan. Ya, istri saya nyium bau masakan tetangga, nikmat banget kata istri saya. Ya tolong dong dipintain tetangga sayurnya. Akhirnya Muwaffaq pergi ke rumah tetangga tersebut. Ternyata tetangganya seorang janda punya anak yatim. Ketika diketok pintunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Pak? Saya boleh gak minta sayurnya? Istri saya ngidam minta sayur itu. Kata tuh ibu, ya hadza halalun lana wa haramun lakum. Ini halal buat kita tapi haram buat ente semua. Kok begitu? Muwaffaq bingung, kok makanan satu haram satu halal? Apa kata ini ibu? Begini Bapak, saya adalah seorang janda miskin, gak punya makan, udah 3 hari gak makan. Lantas saya kasihan dengan anak saya keluar nyari makanan, tiba-tiba saya nemuin bangkai keledai, bangkai. Saya potong bagian badannya, saya bawa pulang ke rumah, saya masak tuh bangkai. Karena saya terpaksa, darurat, maka ini bangkai halal buat saya, haram buat antum. Ngedenger cerita begitu, tetangganya susah, ngerintih hatinya Muwaffaq. Diingat hadis Rasulullah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Rasulullah, tidak demi Allah tidak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Dipulang diambil duitnya yang buat pergi haji, yang dikumpulin tahun-tahunan, dikasih sama ibu, bu ini buat biaya hidup ibu, dah semua ambil tuh. Akhirnya sampai pulang di depan rumahnya, dia bengong, dia ngelamun, dia mikir, ya Allah, ternyata haji saya cuman sampai depan pintu rumah doang. Tapi subhanallah, gara-gara itu niatnya yang benar, ikhlas karena Allah, innamal amalu. Dia niat pergi haji, Allah hitung sebagai orang yang pergi haji. Dan gara-gara nih Muwaffaq, satu orang tadi, ratusan ribu orang yang gak diterima, mungkin karena riya ibadahnya, jadi diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Itu jangan remehkan masalah niat ini ya. Buat para hadirin jamaah yang belum pernah umroh, belum pernah haji, kan sekarang haji berapa tahun kita? 20 ya? 10? Insyaallah. Lama banget itu ya. Mudah-mudahan Allah kabul segala niat hajat kita. Amin ya rabbal alamin tuh ya. Nah, itu tadi hadis itulah kita bisa tahu bahwasanya ada khilaf di antara ulama tentang sholat ya ba'da asar atau ba'da subuh di Masjidil Haram. Tapi kalau kata imam kita mazhab Syafi'i boleh enggak? Boleh ya, enggak masalah.
Kemudian wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis yang kedua. Radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Asy-syafaqul humrah." Yang dimaksud dengan syafaq adalah yang warna merah. Ini berkenaan tentang waktu sholat maghrib, ya. Jadi kalau kita nih di Jakarta ini kalau pengen tahu sholat maghrib sebenarnya rada susah, ya. Ada susah, rada sulit. Karena kealingan namanya apa? Namanya gedung. Kalau kita tinggal daerah gurun nih kita tahu nih, ini maghrib, ini subuh gitu. Sempat ada yang nanya, Ustaz, kalau orang di Arab itu cara tahu waktu subuh ame maghrib ame isya gimana ya? Kan nggak ada matahari. Nah tuh ya. Jawabannya simpel. Kalau siang zohor, cara tahu zohor gimana? Lihat matahari. Kalau matahari sudah condong ke barat, bayangan sudah muncul sedikit, itu namanya johor. Asar bagaimana? Ketika bayangan matahari sudah sejajar dengan benda yang tegak, lebih sedikit bayangannya, udah asar. Nah maghrib gimana? Ketika matahari sudah sempurna terbenam di barat, udah maghrib. Nah cuman ulama beda pendapat ketika waktu isya, ketika waktu maghrib, batasan akhirnya. Ada yang mengatakan waktu maghrib apa? Cuman sekedar orang azan, orang qomat, pakai baju, wudhu, sholat 5 rakaat, selesai. Jadi cuman sebentar. Ya. Tapi kalau madhab qadim, Imam Syafi'i enggak, ampe isya. Tuh, ya. Jadi ini menjelaskan bahwasanya asy-syafaq al-humrah. Yang dimaksud mega adalah mega merah tuh ya. Apabila sudah hilang, maka telah wajib sholat tersebut. Lalu hadis yang ketiga, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, yang mengatakan al-fajru fajroni. Nah ini penting nih. Fajar terbagi dua. Yang pertama fajar sodik, yang kedua fajar kazib. Ini ya. Mungkin kita di sini nggak lihat kali ya. Mungkin nggak ada yang pernah lihat di sini ya. Bagaimana fajar sodik, fajar kazib. Kata Nabi, fajar yang pertama yuharrimu at-ta'am wa tahillu fi shalah. Itu mengharamkan makan kalau orang puasa dan menghalalkan sholat. Tuh, jadi kalau yang pertama namanya fajar sodik, fajar bener namanya. Nah kalau fajar bener ini udah nggak boleh makan kalau dia sahur dan boleh sholat subuh. Nah yang kedua fajar tahrumu fihi sholah, fajar diharamkan padanya sholat, ya. Haram sholat, nggak boleh sholat, tapi wa yahillu fihi ta'am, masih boleh makan. Ini namanya fajar kazib, ya. Nah ini banyak orang salah paham ketika baca hadis ya. Kata Nabi, kalau udah kedengaran suara azan dan di tangan ente masih makan nih, kata Nabi terusin makannya. Nah ini sebagian orang salah paham. Dia lagi ngerokok gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kata Nabi terusin makannya. Ini kan makan juga, terusin sampai sebatang habis baru dimatiin. Ini keliru ya. Makanya ulama mengadakan waktu imsak, jangan sampai kejatuhan ini. Nasi lagi dikunyah azan, bagaimana tuh? Telan? Enggak boleh. Kalau udah masuk waktu imsak, kita makan nasi di mulut terus azan, maka buang tuh nasi. Karena kalau kita telan batal puasa kita itu ya. Nah ini mengenai masalah fajar sodik, fajar kazib. Kalau di kita itu nggak ada, cuman kalau di daerah Jawa masih ada. Azan 2 kali, ya. Subuh azannya 2 kali. Azan yang pertama namanya fajar kazib. Ya, kalau bahasa kita mungkin subuh bohong kali ya. Itu pernah kejadian itu subuh bohong gitu. Ada salah satu jamaah kita lagi nginep di Jawa. Dipikir udah azan, pas ke masjid kok sepi. Namanya apa? Subuh bohong, namanya fajar kazib. Kazib itu bohong ya, dusta. Nah, jadi azannya 2 kali. Kalau gitu berapa kali sini? Sekali 2 kali. Sekali, ya sekali. Berarti cuman fajar sodik. Dan cirinya nih dia. Dalam hadis yang lain riwayat Jabir, innahu yazhab mustatilan fil ufuq. Ya. Wa fil akhir innahu kadzana bisirhan. Fajar sodik itu cahayanya melebar. Ya. Kalau kita hidup di daerah gurun pasir kan kelihatan tuh semua tuh. Mungkin yang pernah naik gunung dah ya. Silakan perhatikan waktu sebelum subuh itu ada 2 cahaya. Pertama cahaya yang melebar.
Namanya fajar apa? Sodik. Yang kedua cahayanya ke atas. Kata Nabi Sirhan, seperti ekor serigala. Tahu ekor serigala gitu ya? Ini nggak ada TV. Kalau TV enak tuh digambarin tuh ya. Ini fajar kazib. Jadi kalau kita sekarang itu kurang lebih jam 4 muncul cahaya, teng aja. Muncul cahaya, teng. Itu cahaya bentuknya kayak buntut serigala ke atas dia. Ke atas. Nah, itu namanya fajar apa? Kazib. Nggak lama muncul tuh. Kenapa dikatakan kazib? Bentuknya besar tapi tahu-tahu hilang. Nah, itu namanya kazib, bohong ya. Tapi kalau fajar sodik enggak, bentuknya melebar, kecil. Tapi lama-lama muncul lama-lama siang gitu. Ya, bener gak? Ya, kalau kita lihat subuh nih, kan lama-lama terang kan? Itu namanya fajar sodik. Kata ulama begini, ada filosofinya. Segala sesuatu yang benar, yang sodik, munculnya kecil dulu, dikit dulu. Pelan-pelan besar. Majeliskah itu? Ya. Yang benar majelis tuh dikit dulu kayak Nabi, dikit dulu yang ngaji 2-3 orang, 4-5 orang, 6-7 orang, lama-lama 10, lama-lama 20, lama-lama 30, lama-lama naik. Lama-lama penuh. Itu majelis yang sodik. Ya. Wirid gitu juga wirid. Wirid dikit-dikit dulu. Subhanallah 33, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33, La ilaha 100. Dikit. Lama-lama besar. Salat witir ya, dari 1 dulu 1, besok 1 lagi, besok 1 lagi. Atau aja dulu, atau setahun masih 1. 2 tahun naiklah 3 tahun naik 5 gitu dikit-dikit, naik dikit-dikit pelan-pelan. Lama-lama 11, lama-lama wah, sholat witir kan cuma 11. Akhirnya ditambahin sholat ya, namanya sholat ya tahajud ya, atau sholat mutlak. Sampailah berapa rakaat tuh? 100 rakaat. Enggak sadar tahu-tahu sholatnya udah berapa? 100 rakaat. Subhanallah ya. Itu Imam Ali Zainal Abidin, sholatnya 1000 rakaat. Ya Allah ya. Gimana tuh kita? Kalau kata kita lah capek, kagak capek. Kata mereka nggak capek. Ya. Apa buktinya? Orang ya main PS, main game itu dari pagi sampai sore, capek nggak? Kenapa nggak capek? Nikmat. Ya. Mancing ada yang suka mancing nggak sini? Ya. Dari pagi joran dari tenteng aja joran nih. Berangkat pagi pulang sore, kadang nginep sampai malam. Padahal cuma mengong duduk ya kan. Tuh. Ikan ditarik, girang nggak hati? Nah karena girang awet. Jadi segala sesuatu yang sodik mulainya dari dikit. Tapi kalau yang kazib, yang bohong mulainya banyak. Habis itu banyak hilang. Kayak gitu ya sholat witir. Baru tobat, baru bener, gue mau witir kayak Nabi 11. Tuh malam sholat witir 11, 2 hari 11, 3 hari 11, seminggu capek juga 11. Udah dah 3 aja, kurang 3 seminggu 3, kayaknya 3 kebanyakan, atu aja, kurang atu, lame-lame kagak sholat witir. Shallu ala Muhammad. Makanya wirid yang benar itu sesuatu yang benar dari dikit dulu, kecil gede. Paham ya? Jadi kalau pengen wirid, pengen ngamalin sunnah nih, filosofinya dari sini. Bermula dari yang sedikit, lama-lama jadi gitu ya. Nah inilah ya tentang waktu sholat fajar. Ada 2 ya. Tadi fajar sodik sama fajar kazib. Kalau fajar sodik udah boleh sholat subuh. Kalau fajar kazib udah nggak boleh. Tuh. Lalu hadis yang keempat, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, masyaallah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini adalah sahibu sirri Rasulillah, orang yang nyimpen rahasianya Rasulullah. Ya. Yang tukang megangin sendalnya Rasulullah. Jadi jangan salah ya. Maaf ya, kadang ada orang dia kagak pernah ngaji sama habaib, enggak pernah ngaji sama kiai. Ngelihat ada orang takzim, khidmah sama kiai, mereka kesel. Dikata berlebihan tuh katanya.
Nih kalau guru-guru kita dulu habis mereka minum, biasanya santri ngapain? Berebut. Nih minum nih, berebut langsung. Sampai kadang kopi udah ampasnya doang tuh masih diisep. Kenapa ya? Tabarrukan lil ustaz. Masya Allah. Tuh. Ada lagi kiai ya, udah sepuh, kadang butuh pegangan. Santri pada nunduk begini buat jadi pegangan. Buat mereka-mereka yang nggak pernah khidmah ini berlebihan, padahal enggak. Itu kerjaan sahabat radhiyallahu anhu. Nah termasuk nih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini orangnya kecil, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu fisiknya, maaf ya, kakinya itu kayak batang pohon, kecil orangnya. Ya, tapi jiwanya, mentalnya, beraninya luar biasa. Pernah dikisahkan dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sir Marah Labid, beliau mengkisahkan tentang ini. Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari turunlah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul. Ketika turun surat itu, Rasul bilang sama para sahabatnya, "Wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang mau nih nyampein nih ayat kepada orang kafir?" Semuanya diam. Illa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nunjuk tangan. "Ya Rasul, saya yang mau baca di hadapan orang-orang kafir." Faja'a ila Ka'bah, beliau datang ke Ka'bah, faqara'a hadhil ayah, dibaca ayat ini. Selesai dibaca, ada orang yang kesel, namanya Abu Jahal. Dibangkit dari tempat duduknya, dideketin Abdullah bin Mas'ud, ditampar, disobek kupingnya. Allah. Ya. Lantas Abdullah menangis, pulang ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, Abu Jahal sobek kuping saya ya Rasulullah." Rasul pun menangis melihat sahabatnya disakiti oleh orang kafir, Abu Jahal. Lakin malaikat Jibril yatabassam, senyum malaikat Jibril ngelihat Abdullah. Sampai kata Rasulullah, "Ya Jibril, ente tega-tegaan ketawa nyengir sedangkan sahabat saya lagi nangis." Apa kata malaikat Jibril? "Saufa ta'lam ya Rasulullah." Entar ente juga bakal tahu ya Rasulullah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, terjadilah perang Badar. Ya. Ini udah cerita selanjutnya nih. Ketika di Madinah, perang Badar, lantas Abdullah bin Mas'ud setelah saya perang nyari nih orang yang bisa dibunuh. Karena kan orangnya kecil. Jadi kalau one by one pasti kalah. Dicari nih mana orang nih. Aha, Abu Jahal darbaan. Ada Abu Jahal yang pernah nyobek apa? Kupingnya. Dicolek dulu di jauh nih. Udah nggak bisa bergerak. Dinaik ke pundaknya Abu Jahal. Masya Allah. Abu Jahal di saat kayak begitu masih sombong juga. Dia masih angkuh juga dengan Abdullah. "Ya Abdullah, ente tahu yang ente taikin siapa?" Masya Allah. "Ente gak pantas naikin sesuatu yang besar ya Abdullah." Oh, kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abu Jahal, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih." Masya Allah. Islam itu udah paling tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Aneh di atas ente, aneh Islam. Masya Allah. Lantas Abdullah bin Mas'ud bunuh tuh Abu Jahal dengan tangannya, ya. Ketika dibunuh dipenggal palanya. Masya Allah. Karena ngangkat palanya nggak kuat, digeret ame Abdullah. Kecil orangnya, sampai digeret. Dibawa ke depan Rasul SAW. "Ya Rasulullah, hadza ra'su Abi Jahal." Ini palanya Abu Jahal ya Rasulullah. Rasul nyengir. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril, tuh kan? Abu Jahal nyobek pala, Abdullah nyobek lehernya. Dibawa palanya. Ini men kuping. Ya cuman kuping. Abdullah apa? Pala dibawa kira-kira. Allah, sallu ala Muhammad. Masya Allah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ajmain tuh ya. Nah, beliau mengatakan apa? Rasul pernah bersabda, "Afdalul a'mal as-shalah fi awali waqtiha." Ya, seabdol-abdolnya amal adalah salat pada waktunya. Nah, ini ada hadis yang jelas, ada asbabul wurudnya. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Amalan apa sih yang paling Allah cinta gitu. Kita nih semua kan pengen dekat sama Allah.
Kita pengen tahu amalan apa sih yang paling cepat nyampein kita ke Allah. Ya mungkin sebagian ada yang lewat zikir, mungkin sebagian ada yang lewat sodakoh. Tapi kata Rasul apa? Apa yang Rasul katakan? Qala as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Kalimat as-salatu ala ini menunjukkan sholat di awal waktu gitu. Kalau as-salatu fi waqtiha itu kapan aja? Yang penting pada waktunya gitu. Kita sholat zuhur jam 3, jam setengah 3 di waktu zuhur nggak? Di waktu zuhur. Jam 2 di waktu zuhur. Cuman tidak ala waqtiha. Nah yang paling dicintai Allah adalah as-salatu ala waqtiha. Ya. Saat kalau saya kesiangan bagaimana? Ya bangun langsung sholat. Gitu. Karena ada orang kadang-kadang kalau kesiangan diantar dulu sebatang dulu, sebatang dulu. Dia ngerokok dulu sebatang, mau ngopi, udah enak baru sholat. Lah, sholat dulu justru. Kalau udah sholat rapi, kelar sholat ngerokok, ngopi, meninggal, husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Ngerinya kita bangun tidur langsung ngerokok, belum sholat, bisa jadi takut dibakar api itu takutnya. Ya. Makanya ada punya tetangga, masya Allah ya, soleh luar biasa. Itu enak banget meninggalnya. Habis sholat asar, rapi pulang minta bikinin teh. Habis minum teh, meninggal. Subhanallah. Kenapa diusut-usut? Ternyata ini orang bukan ustadz, bukan, cuman muhibbin Habib Anis, pecinta Habib Anis Solo. Kemana aja Habib Anis aneh ikut. Subhanallah. Sampai ada kisah, ada seorang yang alim, pinter, amalnya banyak, ya. Cuman mati su'ul khotimah, nauzubillah. Ada orang bodoh, ilmunya dikit, amalnya dikit, tapi matinya husnul khotimah. Nah, ini kita keder nih begini, yang ilmunya banyak, amalnya banyak su'ul khotimah, yang amalnya dikit, yang ilmunya dikit husnul khotimah. Ditanya, kenapa kok bisa begitu? Yang banyak ilmunya dia belajar lewat kitab, dia nggak pakai guru, dia nggak punya guru, ngaji sono pulang, nggak pernah salaman sama guru, nggak pernah punya guru, cuman ngaji doang. Kan ada gitu ya, ngaji pulang, nggak membangun hubungan dengan guru. Ya, kalau kita pengen membangun hubungan dengan guru, abis ngaji salaman, kenalin diri kita, guru nama saya ini, doain saya, anggap sebagai murid, insya Allah ketemu di hari kiamat. Tapi kalau kita sekedar ngaji pulang, belum tentu guru kenal. Nah ini orang tadi punya banyak ilmu, ngajinya kitab, bahas kitab selesai, nggak punya sanad guru. Yang atuh, yang tadi itu yang ilmunya dikit, amalnya dikit, dia punya guru, subhanallah, deket ame wali, subhanallah. Sampai kata ulama, orang kalau dekat sama ulama, dekat sama aulia, maka dia masuk kepada salah satu tasbih. Nih, ya. Ini tasbih. Ya. Ini orang kalau masuk lingkaran ulama, masuk lingkaran aulia, dia kayak biji tasbih kecil. Cuman kalau digeterin satu tasbih, bijinya yang lain ikut bergetar. Paham maksudnya? Ini orang cinta ulama, cinta aulia, ada yang musik, maka wali-wali ikut turun tangan menghadapi orang yang musik ini, karena mereka di dalam tasbihnya ulama tuh, subhanallah. Ya, makanya jangan salah, kita kalau ngajar, kalau ngaji begini, bacain Fatihah, bacain tawasul, jangan lupain kalimat wa yanfa'una bi asrarihim. Semoga kita mendapatkan sir mereka, wa anwarihim, nur mereka, wa nafahatihim, pemberian Allah pada mereka. Tuh. Kadang kita kalau baca air ya, kita baca itu tuh kan tuh ya. Kita tawasul dengan sirnya orang soleh. Makanya ya kadang kita hebat tuh bukan karena kita yang hebat. Kita nih dawamin salawat kamilah, salawat nariyah ya. Udah dawam nih kita bacain ke air nih. Itu yang dipandang sama Allah bukan kita yang ngomong, bukan, tapi siapa ini yang memiliki kalam ini. Tuh, ya. Makanya kalau kita baca dulu, kayak saya pernah dapat punya guru, kalau kita sering mendawamkan Maulid Simtud Duror, ya aman hidup kita. Kenapa? Ya, yang ngomong siapa itu? Habib Ali Habsyi.
Jadi kembali lagi, pentingnya kita punya sandaran, punya sanad dengan guru kita. Kayak tasbih nih. Tasbih biji atuk, kalau nggak ada talinya, nyambung nggak? Enggak. Tapi kalau ada tali, biar atuk biji digoyangin nih, tasbih yang atuk nih, yang saya goyangin kan di mana atuk kan? Tapi yang lain ikut bergoyang, itulah orang yang dekat sama aulia. Maka kata guru saya, jangan khawatir hidup kalau punya guru, apalagi gurunya wali. Karena mereka akan hadir nanti ketika kita sakaratul maut. Ya. Kemarin ada jamaah ya, datang ke saya, Ustadz, saya belum tenang hati saya. Saya ngaji, saya ibadah, saya sholat. Tapi kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, ada orang ibadah banyak, antara dia dengan sedekah tinggal sehasta lagi. Tapi pas pengen mati ngerjain keburukan, mati suul khotimah, masuk neraka, nauzubillah. Itu orang yang amalnya banyak. Itu saya takut Ustaz. Saya ngaji tiap hari. Akhirnya saya bilang apa? Itu orang dalam hadis, kata ulama, itu orang yang beramal soleh tapi zohirnya doang, batinnya kagak. Ya, jadi ada orang yang tiap hari menunjukkan kesolehan tapi diam-diam melakukan perbuatan dosa dan nggak tobat. Itu yang nauzubillah min dzalik. Amal ibadahnya banyak tapi ujungnya neraka. Nah, makanya tadi ketika kita punya hubungan dengan seorang guru, maka insya Allah aman. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud ini hubungannya sama Rasulullah kuat. Dan ciri orang yang berguru tadi, pinta nasihat ame gurunya. Pernah nggak kira-kira kita datang ke guru-guru minta nasihat? Jangan minta amalan mulu ya. Kita kan datang minta amalan mulu ya. Ada orang, Ustaz, bagi amalan dong biar kaya. Saya bilang apa? Ngaji, gitu ngaji. Kenapa ngaji? Kalau kita ngaji amalannya banyak. Betul ya? Kita ngaji nih, dapat amalan. Ngaji dapat amalan. Begitu. Kalau kita nggak cuma dapat amalan, itu doang. Dan juga ngaji, kata Nabi, orang yang ngaji dapat rezeki pahala, dapat rezeki lebih. Kita semua dikasih rezeki sama Allah, tapi kalau kita ngaji dapat rezeki tambahan tuh. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai Allah?" Yang kata Allah, sholat tepat waktu. Ya. Yang kedua, apalagi ya Rasulullah? Summa ya Rasulullah, birrul walidain. Bakti sama orang tua. Tuh. Makanya ada orang jadi wali gara-gara rajin sholat. Ada orang jadi wali gara-gara bakti sama orang tua. Tuh. Yang ketiga, apalagi ya Rasulullah? Al jihad fi sabilillah, ya, berjihad di jalan Allah. Ya. Jadi 3. Kata ulama sebenarnya Abdullah mau nambah lagi nih. Beliau pengen nanya lagi, cuman kagak enak. Kalau beliau nanya lagi, pasti Rasul jawab lagi yang lain terus. Nah, inilah adab. Kita kalau nanya minta maksimal 3 kali. Minjem duit maksimal berapa? Ini minjem duit sering banget. Bang, minjem bang, kasih. Besok minjem lagi. Balikin dulu baru minjem lagi gitu ya. Jadi minjem duit maksimal 3 kali. Nanya maksimal 3 kali. Minta maksimal 3. Ngetok pintu salam maksimal 3 kali tuh ya. Jadi sama bini juga sama, minta sama bini 3 kali, sehari 4 kali, bininya lodes tuh. Sehari 3 kali cukup yakfi lah tuh. Ini adab. Saya punya teman di Tarib, punya guru, masya Allah, solihin. Guru, saya mau izin ke Indonesia, mau pulang. Lah, enggak. Tahun depannya lagi, guru saya mau pulang. Enggak. Sampai nanya ketiga kali, guru, enggak. Udah 3 kali nanya, minta lagi nggak? Enggak. Lantas ke yang keempat, tahun keempat, ya udah ente pulang. Tuh kan disuruh pulang. Ya, ngetok pintu sama, assalamualaikum, nggak dijawab, biarin, salam lagi, assalamualaikum, 3 kali, assalamualaikum, nggak dijawab, pulang. Ya, kalau nggak tungguin depan rumah, selesai. Kadang ada orang, assalamualaikum, 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 sampai 20 kali karena keluar. Nah, inilah adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang diajarkan kepada para sahabat itu. Sahabat nyontohin itu ya. Enggak mau nanya lebih dari 3 kali. Ya mungkin sampai sini saja, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini berkenan tentang masalah waktu sholat. Mungkin buat para jamaah ada yang pengen bertanya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ustaz nih
Alhamdulillah. Itu kan sholat di masjid baik, sholat di rumah juga baik. Ini yang lebih baik dari mana? Oh iya. Sholat malam di masjid baik, di rumah baik. Yang lebih baik mana? Yang lebih baik ngikutin Rasulullah. Di mana Rasul sholat malam? Di rumah. Itu. Kenapa? Orang yang sholat di rumah ya aslam minaria, lebih selamat dari ria. Kita kadang kalau mau ke masjid nih, datang malam-malam sholat nih bawa tasbih gini, orang ngiranya kita mau ngapain? Mau sholat kan? Wow. Kita ngelirik nih, biar ente tahu aneh sholat kan ya. Langsung timbul di hati sombong, bangga. Itu udah mengurangi pahala kita. Udah makanya yang aman di rumah, di tempat paling nggak ketahuan orang, sampai istri kita. Ya, jangan sampai bini kita tuh kita sholat malam. Apa? Iya boleh, asal jangan ambil istri tetangga, nggak boleh. Ya. Kalau istri kita boleh. Makanya belajar bahasa Arab juga kalau bisa. Belajar bahasa Arab. Sholat bareng bini di belakang. Kita baca doa yang kencang. Allahumma zidna zaujatan saniyatan. Ya Allah tambahin bini lagi pakai bahasa Arab. Yang di belakang, amin. Pakai nangis lagi, amin. Nah, gitu. Itu mustajab doanya. Jadi bagusan di mana? Di rumah ya gitu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dilarang orang dari semua dilarang janganlah engkau melarang orang mengerjakan sholat di Masjidil Haram. Ya. Termasuk tadi. Kadang-kadang kan kita ada keterbiasaan Ustaz. Kalau di Indonesia kan kalau orang sholat asar, ya sunat setelah sholat asar pasti ditegur, nggak sholat asar. Iya. Gitu kan? Nah kalau di Masjidil Haram kadang-kadang kebiasaan kita di Indonesia, terus kita bawa ke Mekah ada orang sholat sunnah, lalu kita larang. Nah, itu gimana tuh? Ya, baik. Jadi bagaimana hukumnya mencegah orang sholat ba'da asar di Masjidil Haram? Yang pertama, kalau kita di Masjidil Haram, kita kadang nih, termasuk saya kagak ngeh sama orang udah. Ya, kita udah nggak ngeh sama orang nih. Kita kadang tahu-tahu aja. Mau tuh perempuan, mau tuh laki, mau perempuan cakep, mau jelek, kita nggak ngeh. Bener gak? Paham gak? Pernah ngalamin gak? Dan kita kadang udah lagi sholat nih, udah lupa sama yang lain. Jadi boro-boro tahu orang ba'da asar gitu. Paling enggak jamaah kita ya. Kita bawa jamaah nih. Sholat ba'da asar. Enggak perlu dilarang. Kan tadi dikatakan kalau di Masjidil Haram boleh gitu ya. Tapi itu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat imam lain mengatakan nggak boleh, tetap sama kayak di sini, gitu aja. Jadi nggak masalah kalau orang sholat ba'da asar, ya udah biarin. Yang kedua khususan mungkin sholat yang lain kali gitu ya. Karena kapan lagi dia bisa sholat mendapatkan pahala 100.000 kali sholat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini nggak masalah ya, nggak masalah. Baik, ada lagi mungkin satu lagi. Cukup, baik kita baca surat Al-Fatihah, kita niatkan untuk semua para hadirin yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesehatan, keafiatan zahir batinnya. Kita doakan juga buat para guru-guru kita, para habib kita, para ulamaannya zahiran wa batinan. Allah berikan